Shalom semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Yesus Sahabatku. Kita selalu bersyukur bahwa kita memiliki Yesus sebagai sahabat kita yang terbaik. Shalom Ibu Dorcas. Shalom ya, shalom semuanya. Haleluya. Ibu, menyikapi perkembangan teknologi Bu yang semakin luar biasa saat ini, dengan mungkin keberadaan metaverse, keberadaan kripto dan sebagainya. Seperti apa sih Bu kita sebagai anak-anak Allah harus menyikapi perkembangan teknologi yang seperti itu? Itu juga bagus sekali karena kita sedang berada di era itu, Betul. zaman itu. Terus ketika kita tidak mengejar teknologi begitu rupa, kita takut ketinggalan. Kita takut menjadi orang yang paling bodoh dan sebagainya. Sebenarnya begini, setiap kali kita itu sebagai orang-orang kerajaan Allah harus ada keseimbangan. Jangan kita mengejar sesuatu itu berlebih sehingga kita menjadi fanatisme atau kita dikuasai sesuatu yang dikejar itu sampai over ya. Nah, keseimbangan di sini adalah dalam arti bahwa kita jangan hanya mengejar untuk hal-hal yang sekuler karena ini dituntut pekerjaan, karena ini kondisi situasi, karena ini menyangkut bisnis saya dan sebagainya, menyangkut pergaulan saya. Nanti kalau ndak tahu ini ndak tahu itu jadi bergaulnya kayak orang cupu ya, jadi minder. Temen ngomong ini, temen ngomong itu, kita nggak bisa ikut berbincang-bincang karena kita merasa nggak tahu apa-apa. Nggak juga ya. Memang ketika sekarang di zaman teknologi sekarang memang itu dibutuhkan oleh dunia. It's okay kalau itu buat menyangkut pekerjaanmu, usahamu dan sebagainya. Tapi hendaklah kita harus mendasari dulu hidup kita, pikiran kita itu dengan kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Nah, otomatis ketika kita sudah mendasari hal itu, ketika yang dari dunia ini akan membelokkan kita akan terasa. Roh kita akan peka. Wah, ini kok kayak jadi mendorong saya begini ya. Gitu. Misalkan tentang waktu itu yang akhirnya ketahuan seperti perjudian di online gitu kan. Kelihatannya kan habis gimana? Ini kan mendatangkan uang, mendatangkan rezeki gitu. Ya memang berkat Tuhan bisa melalui pekerjaan sekuler, tapi ketika kita tidak dilandasi pengertian dan hubungan pribadi dengan Tuhan, pikiran yang dilandasi oleh kebenaran, kita tidak bisa membedakan mana yang ini masih masuk dalam kategori positif untuk rohani, mana yang tidak, atau malah ini menjerumuskan. Nah, tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, karena kita mendasar rohani kita memang sehat, bagus, kita akan merasa yang ini nanti bisa menyelewengkan saya nih. Yang ini tidak sesuai dengan sesuatu yang positif, terutama hal rohani. Itu akan membuat saya jadi terikat, ini akan membuat saya jadi berjudi, ini akan membuat saya jadi pikirannya hanya kepada uang terus misalkan. Ini hanya membuat pikiran saya harus ngoprek komputer terus dan sebagainya. Makanya saya selalu katakan relationship dengan Tuhan itu akan membuat kita mengenal Dia dengan baik, dan relationship itu sewaktu-waktu, kapan saja, di mana saja, setiap detik, setiap saat kita bisa berhubungan dengan Dia. Nah, itu yang membuat kita mengenal dengan Dia sehingga kita tetap berada dalam perlindungannya, pimpinan rohnya, kepada kehendaknya yang sempurna. Dan kita akan dijauhkan oleh Roh Kudus untuk kita terkecoh atau kita tertipu dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Itu baik kita pakai untuk kebutuhan, tapi jangan sampai merasuk pikiran kita. Kita harus taklukkan pikiran kita di bawah Kristus seperti dalam firman ya. Yesaya dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya.
Karena kadang-kadang kalau orang sudah lebih banyak mengasah otak dengan hal-hal yang teknologi ini, merasa sudah pandai. Iya. Bukan berarti kita tidak boleh tahu teknologi loh ya. Iya. Tetaplah, tapi sekali lagi harus terjadi keseimbangan, dan yang harus lebih kuat berakar adalah kita harus berdasar kepada kebenaran atau menjadi orang rohani. Kalau memang kita orang Kristen, ya hiduplah sebagai orang Kristen yang benar. Nah, jadi itu membuat orang jadi angkuh, merasa pinter, merasa pandai. Orang ngomong kalau nggak masuk ke pikirannya, padahal yang diomong itu adalah sesuatu yang sebetulnya kebenaran yang berguna buat dia, atau hal yang justru menjamin kamu selama-lamanya. Misalkan terutama hal rohani, dia cuma akan memasukkan dari telinga kanan, keluarkan telinga kiri, atau bahkan dikebaskan sama sekali kuno. Nah, itu yang disebut. Jadi di sini adalah keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Akhirnya kita merasa gede, merasa pintar, merasa cerdas, tahu semuanya gitu. Padahal sebetulnya nggak tahu. Kalau tiba-tiba you saat itu lagi minum mati, you tahu mau kemana gitu kan? Nggak tahu gitu. Tapi kalau kita mendasari hidup kita semakin dalam, semakin berakar, bahkan bertumbuh, bahkan kita berbuah untuk hal-hal yang rohani, ini adalah penting. Maka semua yang memang untuk kebutuhan kita selama Tuhan izinkan hidup di dunia, itu tidak akan memberikan bekas atau kesan, atau bahkan merampas, merusak identitas kita sebagai orang kerajaan Allah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah disucikan sebagai orang-orang yang dikenal Tuhan. Nah, itu dia. Ya, itu yang paling penting buat kita semuanya. Yuk, mari kita berdoakan untuk yang lain. Amin. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap umat Allah, mereka tetap akan berakar makin dalam, makin kuat, bertumbuh, berbuah dalam hal-hal rohani untuk mendasari hidup mereka, sehingga mereka tidak terkecoh, tidak menjadi sombong karena kemajuan zaman, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi penentang pengenalan akan Allah. Mereka tidak menjadi orang-orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan situasi, kondisi, keadaan, atau iman yang naik turun, atau cinta yang mulai pudar kepada Tuhan, ataupun kerajinan makin kendor, tapi menjadi anak-anak Allah yang diperkaya dalam segala hal, roh, jiwa, dan tubuhnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sumber segala sesuatu. Ketika kami mengenal Engkau secara pribadi, karena kami punya relationship dengan Engkau yang sangat luar biasa. Sungguh hidup kami yang sekarang dan akan datang terjamin, walaupun kami harus mengerjakan hal ini itu di dunia ini dengan cara-cara zaman modern sekarang, namun tetap Roh Kudus menjadi sang pemimpin kami yang original. Dan semua akan terkendalikan dengan baik. Kami tidak dikuasai oleh teknologi modern, tapi kami yang menguasai mereka. Sehingga kami tundukkan pikiran kami kepada Kristus. Kami tidak ditundukkan oleh dunia. Terima kasih Bapa, kami tetap jadi anak Allah yang lembut dan rendah hati. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, silakan kirimkan masalah Anda WhatsApp ke nomor 089563235899. Amin. Pasti kami dukung dalam doa dengan pimpinan Roh Kudus, karena kita punya Yesus sahabat yang sejati, dan kami akan bagikan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, membahas masalah Anda walaupun tetap merahasiakan identitas Anda, juga dengan pimpinan Roh Kudus dan berdasarkan firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kita punya Yesus sahabat kita.